Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok tutor 4, bagian ke-1. Di sini kami akan melaksanakan role play, yaitu resiko jatuh pada lansia. Selamat menyaksikan. Resiko jatuh pada lansia dapat terjadi ketika sistem kontrol pasutral gagal mendeteksi penggeseran dan tidak memposisi pusat gravitasi terhadap landasan penopang pada waktu yang tepat. Maka dari itu adanya resiko jatuh pada lansia karena juga adanya faktor umur yang menyebabkan hal tersebut, yaitu resiko jatuh pada lansia. Seorang pasien bernama Tuan Prasetyo, usia 69 tahun, dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih. Pasien tersebut terjatuh dari ranjang hingga mengalami benturan kepala keras pada lantai. Istri yang bernama Nyonya Adila, usia 53 tahun, yang menjaga suaminya di ruang rawat inap, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu dirinya sedang mengambil air minum di dapur untuk keperluan suaminya. Namun, saat kembali ternyata dirinya melihat suaminya telah terjatuh di lantai dalam kondisi tidak berdaya dan kotoran berhamburan di lantai kamar. Karena panik, dirinya langsung memanggil perawat jaga untuk meminta tolong. Namun, respon dari perawat jaga itu sangat lambat hingga suami Nyonya Adila terbaring di lantai selama kurang lebih 1 jam. Nyonya Adila berkata bahwa perawat jaga tersebut tidak mau menangani suaminya sebelum dibersihkan kotoran yang berhamburan di lantai dan di tubuh pasien. Dijelaskan bahwa Tuan Prasetyo mengidap saraf ke IGD pada Sabtu malam pukul 22. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap untuk menunggu penanganan dokter. Nyonya Adila berkata, sebelumnya saat masuk rumah sakit, suaminya masih mampu berbicara dan bergerak. Namun, setelah jatuh semalam, suaminya tidak berdaya lagi dan tidak dapat berbicara ataupun bergerak, bahkan kondisinya tidak sadarkan diri. Mungkin ini akibat kepalanya terbentur keras di lantai saat jatuh. Pada hari Sabtu pukul 9 malam, seorang pasien bernama Tuan Prasetyo masuk ke IGD Rumah Sakit Cempaka Putih. Permisi Sus, bagaimana keadaan suami saya? Ini Bu, suami Ibu sekarang mengidap penyakit saraf dan sekarang akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Apakah penyakit saraf itu berbahaya Sus? Jadi begini Bu, penyakit saraf itu adalah kondisi di mana terjadinya gangguan pada sistem saraf. Ketika sistem saraf terganggu, maka penderita akan mengalami kesulitan bergerak, berbicara, bernafas, maupun berpikir. Penderita juga mengalami gangguan pada ingatan dan panca indera, Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya Sus. Saya minta tolong bantu suami saya dalam proses penyembuhannya ya Sus. Baik Ibu, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Sus. Setelah perawat IGD berbincang-bincang dengan Nyonya Adila, datanglah perawat Ramsi membawa formulir hasil pengkajian skor resiko jatuh dan memberikan kepada perawat Arcelia. Suster Arcelia, di sini saya membawakan hasil pengkajian skor risiko jatuh pada pasien yang bernama Tuan Prasetyo ya. Oh ya Sus, terima kasih. Saya cek terlebih dahulu ya. Oh, di sini pasien lansia belum pernah jatuh selama 3 bulan terakhir. Terus di sini status mentalnya 15 dan mengalami keterbatasan daya ingat. Jadi nilainya itu 65. Di mana nilai 65 itu melebihi nilai 51 dari skor risiko tinggi. Jadi intervensi tindakan yang akan diberikan itu pelaksanaan pencegahan risiko jatuh tinggi. Selanjutnya, setelah perawat Rafsi dan perawat Arcelia melihat hasil pengkajian pasien, perawat Arcelia memberitahukan kepada dokter. Setelah itu, diagnosa sekitar pukul 10 malam, pasien dipindahkan ke ruang rawat inap untuk menunggu penanganan dokter. Selamat malam Bapak, bagaimana keadaan Bapak sekarang? Saya sedikit sakit kepala, Dok. Baik Pak, jadi kalau begitu saya periksa dahulu ya Pak.
Iya, Dok. Baik, Bapak. Pemeriksaannya setelah selesai, ditunggu sebentar ya. Saya akan memanggil perawat untuk memberikan obat penghilang rasa sakit. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, sama-sama, Bapak. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya, Pak. Semoga lekas sembuh. Baik, Dok. Baik, Dok. Selang beberapa waktu, perawat kemudian datang ke kamar Tuan Prasetyo untuk memberikan obat penghilang rasa nyeri. Selamat malam, Bapak. Perkenalkan, saya perawat Repsi yang bertugas saat Bapak pada malam ini hingga pukul 2 nanti. Sesuai perintah dan arahan dari dokter, sekarang saya akan memberikan Bapak obat penghilang rasa sakit ya, Pak. Selamat malam, Sus. Baik, Sus. Baik, Pak, saya sudah selesai memberikan obat penghilang rasa sakit, jadi Bapak bisa beristirahat dengan tenang ya, Pak. Baik, Sus. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Jika Bapak memerlukan bantuan, Bapak bisa memencet bel yang ada di sebelah ranjang Bapak, atau keluarga Bapak bisa memanggil perawat di ruang perawat. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Pukul 11 malam, Tuan Prasetyo istirahat di kamarnya ditemani oleh istrinya. Bapak istirahat dulu ya, agar sakit kepalanya hilang. Baik, Bu. Tolong ambilkan air minum, Bu. Sebentar ya, Pak. Saya ke dapur dahulu untuk mengambil air minum. Baik, Bu. Hati-hati ya. Astagfirullahaladzim, Pak, bangun, Pak. Suster, tolong suami saya jatuh dari tempat tidur. Kemudian setelah itu, Nyonya Adila memanggil perawat untuk membantu suaminya, yaitu Tuan Prasetyo untuk kembali ke tempat tidurnya. Suster, tolong suami saya jatuh, Sus. Ini suaminya kenapa, Bu? Saya tidak tahu, Sus. Tadi saya ke dapur untuk mengambil air minum. Dan ketika saya kembali, suami saya sudah terbaring di lantai dalam keadaan kaku, Sus. Perawat resepsi pun segera membantu Tuan Prasetyo untuk kembali ke tempat tidurnya. Bapak, saya bantu ya, Pak, kembali ke tempat tidurnya. Terima kasih banyak ya, Sus. Sama-sama, Ibu. Lain kali Ibu hati-hati lagi ya, Bu. Bapaknya jangan ditinggal lama-lama. Baik, Sus. Terima kasih sekali lagi ya, Sus. Baik, Ibu. Sama-sama. Saya kembali ke ruang perawat ya, Bu. Apabila Ibu dan Bapak butuh bantuan, bisa pencet tombol di sebelah kanan atau panggil perawat di ruang perawat. Permisi, Bu. Pak, selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih, Suster. Sama-sama, Bu. Baik, sekian presentasi role play dari kelompok tutor 4 ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.